Saya M. Swadi dengan NIM 2010117539. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara memiliki definisi menurut Oppenheim. Hukum administrasi negara adalah gabungan ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi ataupun yang rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenang yang telah diberikan oleh hukum tata negara. Hukum administrasi negara itu menurutnya menggambarkan negara dalam keadaan bergerak. Ruang lingkup hukum administrasi negara ada tiga, yaitu hukum kepolisian. Hukum ini mengatur mengenai norma untuk bertingkah laku, sifatnya sebagai larangan, dan yang mengadakan pembatasan-pembatasan tertentu terhadap kebebasan perseorangan untuk kepentingan atau keamanan umum. Yang kedua, hukum kelembagaan. Aturan hukum ini ditujukan kepada penguasa untuk menyelenggarakan perkembangan rakyat dan pembangunan dalam lapangan kebudayaan, kesenian, ilmu pengetahuan, kerohanian, kejasmanian, kemasyarakatan, dan sebagainya. Yang ketiga, hukum keuangan. Aturan hukum ini mengupayakan menyediakan perbekalan untuk melaksanakan tugas-tugas penguasa, baik berupa bahan mentah maupun berupa uang. Dalam hubungan hukum administrasi negara dan hukum tata negara, menurut Kranenburg dan Fechting, hukum tata negara berkenaan dengan struktur umum dari negara, yaitu mengenai undang-undang dasar dan undang-undang organik, contohnya seperti undang-undang provinsi, undang-undang kota, dan lain-lain. Sedangkan hukum tata pemerintahan merupakan hukum administrasi negara yang mempelajari undang-undang yang khusus, yang mengatur susunan dan wewenang yang khusus dari organ-organ jabatan umum, hukum kepegawaian termasuk di dalamnya. Jadi, hubungan antara hubungan administrasi negara dan hubungan tata negara saling berkaitan. Berikutnya, yaitu sumber hukum administrasi negara. Sumber hukum administrasi negara dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber hukum material. Sumber hukum material diantaranya yaitu sumber hukum historis yang berasal dari hukum-hukum yang lalu, sumber hukum sosiologis yang berasal dari realitas yang ada di masyarakat, dan sumber hukum filosofis yang berasal dari pandangan-pandangan ahli. Berikutnya yaitu sumber hukum formal. Sumber hukum formal diartikan juga sebagai tempat atau sumber suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formal berlaku. Sumber hukum administrasi negara dalam arti formal terdiri atas peraturan perundang-undangan, praktik administrasi negara, atau hukum tidak tertulis, jurisprudensi, dan doktrin. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.